Ya, kembali di Kick and Rush dan kali ini gue mau bahas tentang MU yang semalam seri lawan Newcastle. Padahal kita tahu Newcastle itu adalah tim degradasi gitu peringkat 19. Dan memang Newcastle ini baru diambil pelatih baru yaitu si Eddie Howe gantiin Steve Bruce. Dan ya, it's a good call lah bagi Newcastle. Dan kalau kita lihat pertandingan semalam, kalau kita lihat secara statistik dulu gitu, shots-nya berimbang, terus shot on targetnya kalau nggak salah banyakan Newcastle ya, 8-4. Terus passingnya jelas menang MU jauh karena memang tim besar harus mengontrol laga. Tapi possession juga menang MU, tapi untuk shot on target terus big chance itu lebih banyak Newcastle. Dan kita masuk ke babak pertama, MU itu memang menguasai laga lah kayak tim-tim pada umumnya yang menguasai lawan Newcastle. Dan ini anomali juga MU nggak bisa menang. MU memang menguasai laga karena mungkin nggak terbiasa dengan formasi 4-2-2-2 ini karena memang informasi yang cukup kompleks untuk dimainkan oleh pemain-pemain bintang. Mungkin ini formasi yang dimainkan oleh pemain-pemain yang low profile. Sedangkan kita tahu sendiri di MU pemainnya itu butuh skill, terus butuh egonya. Jadi formasi yang berdasarkan sistem ini agak sulit dijalankan oleh pemain-pemain MU. Jadi memang butuh adaptasi lagi sampai akhir musim. Nah, untuk gol pertama itu di menit 7 itu kan kesalahan Varane ya. Second ball-nya kalah lah Varane intinya. Second ball kerebut, dioper ke kiri terus cut inside tendangan jarak jauh dan golnya bagus. Sampai De Gea aja nggak berkutik. Dan itu 1-0. Terus memang MU menguasai laga gitu berkali-kali, cuman memang 4-2-2 ini kayak kayak kaku jalan ini gitu, nggak fluid kayak Leipzig mainin 4-2-2 nya atau enggak Liverpool yang mainin position football lah, karena kan Liverpool juga mirip-mirip gitu, dimensi sepak bola itu mirip lah. MU menguasai laga intinya, tapi berkali-kali di babak pertama terutama itu Newcastle dapat counter attack yang berbahaya. Beruntung aja si penyerang Newcastle ini nggak punya efektivitas yang tinggi. Terus kalau kita ingat yang botak itu siapa? Shelvey ya namanya. Yang long shoot range itu yang ditepis sama De Gea bagus banget. Tepisannya itu peluang besar juga. Tapi berkali-kali yang nggak jadi big chance bagi Newcastle sebenarnya karena salah passing ini Newcastle sendiri. Ya kita nggak bisa berharap banyak dari tim sekecil Newcastle, tapi MU pun banyak pemain yang nggak settle sama posisinya gitu, kayak Rashford dicoba di attacking midfielder bagian kanan yang mungkin rotasi sama Bruno ya, tukar-tukaran tempat. Tapi Rashford ini bukan pemain yang lebih ke tengah gitu. Semalam dicoba di tengah dan memang nggak bisa ngapa-ngapain. Dia ini pemainnya lebih ke sayap sedikit masuk gitu. Bukan winger sih Rashford, cuman lebih playmaker yang rada ke kiri. Kemarin ditaruh bener-bener di tengah. Mungkin tukeran sama Bruno sama Greenwood. Dan dua di depan yaitu Ronaldo sama si Greenwood. Greenwood jelek mainnya semalam, agak egois seperti biasa. Dan Ronaldo juga ya, kita nggak bisa ngandelin Ronaldo. Finishingnya masih bagus, cuman kalau nggak ada supply susah juga. Dan di babak pertama memang MU menguasai laga, cuman big chance lebih banyak dari Newcastle. Masuk ke babak kedua, si Greenwood diganti sama Cavani ya kalau nggak salah. Terus Fred juga diganti sama Sancho. Pokoknya Sancho terus itu main si Cavani. Terus malah Newcastle dapat peluang lagi dari yang gol offside. Terus itu gol offside di babak pertama ya. Terus ada gol yang ada peluang besar yang benar-benar di depan gawang. De Gea harus nge-save lagi sekali lagi. Bener-bener persis, untung tendangannya si yang Saint-Maximin itu pelan banget, bisa ditepis De Gea dengan refleks yang bagus. Dan Cavani dapat gol pun itu agak beruntung karena menurut gua itu kan reboundnya itu kebetulan aja ke Cavani lagi. Tapi the whole match ini game yang lumayan seru lah. Mungkin ada beberapa momen membosankan, cuman seru karena kecerobohan MU sendiri gitu, memberikan banyak peluang untuk Newcastle. Dan memang
pertandingan gak selesai sampai gol di Cavani. Terus setelah itu Newcastle dapat peluang lagi, yaitu De Gea yang harus nge-save di detik-detik akhir. Sebelum itu kena tiang dulu bahkan. Terus di luar itu juga Newcastle dapat counter beberapa kali lagi itu. Dan ini menurut gue MU itu belum stabil secara pertahanan nih terutama. Dan kalau kita lihat pemain MU yang di tengah itu McTominay sama Fred itu bukan pemain yang supplier bola, nggak bisa megang bola terlalu lama. Nah ini yang jadi PR bagi MU, butuh gelandang yang benar-benar bisa megang bola. Contoh Thiago lah, atau contoh Iniesta misalnya gitu. Pokoknya bisa ngendalin ritme. Nah di MU ini kan lebih pekerja, McTominay sama Fred. Apalagi di formasi yang 4-2-2 ini butuh akurasi passing yang tinggi karena semakin ruangnya kecil itu harus punya akurasi yang tinggi. Karena ketika ruang yang kecil itu salah passing terus, gampang di counternya dengan long ball tentunya karena jaraknya sempit. Kalau harus nge-spread lagi butuh waktu. Nah itu kelemahan MU kalau nggak punya pemain tengah terutama yang punya akurasi passing yang tinggi. Itu yang jadi PR MU juga. Dan menurut gua 4-2-2 ini atau 4-4-2 vertikal lah kita sebut. Untuk 4-4-2 vertikal ini memang butuh waktu gua rasa. Karena sampai akhir musim kan Ragnik ini kan tipikal pelatih yang bukan kayak Tuchel atau Klopp, tapi dia membangun fondasi. Nah, menurut gua untuk MU peringkat 4 UCL aja udah bagus untuk masuk peringkat 4 IPL gitu ya. Dan andaikan dia peringkat 5 pun di akhir musim, menurut gue jangan dihujat dulu karena ini fondasi yang lagi dibangun setelah Ole dalam tanda kutip menghancurkan filosofi tim ini dan memang tidak mendekatkan kepada gelar skema Ole ya, jujur aja. Dan Ragnik ini sedang mempersatukan kepingan-kepingan yang copot di masa SAF, dan gue percaya sih Ragnik bisa jadi orang yang membuat bounce back MU ke masa jayanya lagi. Dan mungkin nggak sebagai pelatih tapi lebih sebagai dirtek, dan nanti pelatih yang akan meneruskan filosofi Ragnik ini jadi pertanyaan. Tapi untuk 6 bulan ini untuk menerapkan 4-4-2 vertikal ini agak susah ya, karena MU juga terbiasa main di bawah Ole dan adaptasinya pastinya cukup lama, dan pemainnya juga dipenuhi ego. Ya, sekian menurut gue. Tetap saksikan Kick and Rush. Tetap nonton terus ya.